Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Kusmita, NIM 2111050200018 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai otoritas jasa keuangan. Yang pertama yaitu pengertian OJK. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dengan kata lain, OJK berperan sebagai badan independen yang berwenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan investigasi terhadap sektor jasa-jasa keuangan di Indonesia, dengan tujuan utama untuk mempromosikan dan mengatur sebuah sistem yang berisi berbagai aturan dan pengawasan secara terpadu terhadap seluruh kegiatan yang terdapat di dalam sektor jasa-jasa keuangan. Yang kedua, asas-asas otoritas jasa keuangan. OJK dalam menjalankan tugas dan wewenang di sektor jasa keuangan berlandaskan asas-asas yang dijabarkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai berikut. Yang pertama, asas independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat yaitu asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara termasuk rahasia bagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam yaitu asas integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketujuh yaitu asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Lalu yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi otoritas jasa keuangan. Pada pasal 4 Undang-Undang OJK menjelaskan mengenai tujuan pembentukan OJK, yakni agar keseluruhan kegiatan di Indonesia dalam sektor jasa keuangan dapat yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Melalui tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Dalam pasal 5 Undang-Undang OJK menjelaskan mengenai fungsi OJK, yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan
Dalam pasal 6 Undang-Undang OJK menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Salah satu peranan OJK terhadap sektor keuangan adalah pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, OJK memiliki wewenang dalam hal pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, serta aspek kehati-hatian bank. Wewenang OJK dalam pengaturan dan melakukan pengawasan ada 10. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang kelima, yaitu mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, yaitu membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, yaitu memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kesepuluh, OJK berwenang memberikan dan mencabut izin usaha, pengusahaan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.